waktu semester ini kita akan belajar apa, aplikasi komputer akuntansi itu akan seperti apa, ya. Nah, dan di sini juga nanti ada sebenarnya sih di slide atau modulnya sudah ada link untuk install-nya, ya, tapi saya jelaskan dulu saja RPS-nya. Nah, ini ada pertemuan pertama kita, perkenalan ABSS 2000 dan data perusahaan baru konsep single currency. Jadi, di sini konsepnya kita ada single currency sama ada multi currency ya. Jadi tidak hanya single currency yang kita gunakan tapi ada multi currency saja. Yang pertama di sini perkenalannya. Nah, ini adalah silabusnya. Silabus ini sama saja mahasiswa harus melakukan apa selama 1 semester ini. Maka yang pertama di sini ada mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan ABSS sebagai salah satu alat dalam proses akuntansi dan meminati. Dapat menunjukkan fasilitas yang ada pada ABSS Premier versi 20, setup reference, setup mata uang lokal, setup data akun, setup link akun, data pajak, serta melakukan backup dan restore data. Ini untuk pertemuan yang pertama, kalian harus memahami ini semua. Lalu di sini juga ada mahasiswa dapat menentukan, membangun, mengidentifikasi fungsi modul card file, fungsi modul inventory, setup balance, serta setup menulis dengan konsep single currency. Selanjutnya, mahasiswa dapat menerapkan, mengelola, mengidentifikasi fungsi, model purchase, model sales, fungsi modul account, serta fungsi modul banking dengan konsep single currency. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini kita masih membahas yang single currency ya. Selanjutnya, mahasiswa dapat menerapkan dan membangun fungsi modul account serta analisa laporan keuangan dengan konsep single currency. Di pertemuan 5, mahasiswa dapat membuat, mengelola, melakukan sistem akuntansi yang ada di perusahaan dagang dan jasa menggunakan konsep multi currency. Lalu, mahasiswa dapat menentukan, membangun, mengidentifikasi fungsi modal card file, fungsi modal inventory, setup balance, serta setup menulis dengan konsep multi currency. Nah, dari pertemuan 5 ternyata sudah mulai multi currency. Di pertemuan 7, mahasiswa dapat menerapkan, mengelola, mengidentifikasi fungsi modul purchase, fungsi modul sales, serta fungsi modul account, serta konsep multi currency. Ini untuk silabusnya. Selanjutnya, masih lanjutan dari silabus. Ini pertemuan 8, mahasiswa dapat menerapkan dan membangun fungsi modul account serta analisa laporan. Mahasiswa dapat menentukan, menganalisa, mengikuti, dan melaksanakan studi kasus, perusahaan jasa dan dagang, konsep multi currency secara individu. Lalu, mahasiswa dapat menganalisis, mengikuti, membuat, melakukan, dan mendemonstrasikan dan menjelaskan sistem informasi akuntansi perusahaan jasa dan dagang secara berkelompok menggunakan ABSS. Jadi, di sini nantinya kalian membuat secara individu dan secara kelompok. Lalu yang terakhir, mahasiswa dapat menganalisis, mengikuti, membuat, melakukan, mendemonstrasikan, dan menjelaskan ini ya nanti di 10. Materi pembelajarannya juga sudah ada di sini. Pertemuan 1, perkenalan ABSS Premier 20, bagaimana cara menginstal, pengenalan jendela awal ABSS Premier versi 20, language setting-nya seperti apa. Lalu, database perusahaan baru, konsep single currency, ada pembuatan data perusahaan baru, setup reference, setup mata uang lokal, setup data akun, setup link account, pembuatan data pajak, dan
serta backup dan restore-nya. Nah, ini untuk nanti pertemuan 1 ini yang akan kita pelajari. Apa saja capaian pembelajarannya yang harus kalian capai setiap pertemuannya seperti apa. Ini ada daftar referensi, ada bahan kajian, ada deskripsi singkat tentang mata kuliah. Mata kuliah ini mata kuliah apa sih, gitu kan? Mata kuliah ini berisi materi praktek yang memberikan pemahaman tentang EBSS Premier versi 20, yaitu menjelaskan data akuntansi, mulai dari pembuatan database perusahaan, setup master, input transaksi pada modul account, purchase, sales, bank, sampai dengan menampilkan laporan keuangan dan menampilkan analisa bisnis yang diaplikasikan pada aplikasi komputer akuntansi EBSS Premier versi 20 dengan konsep single currency dan multi currency. Itu untuk RPS dan silabusnya. Selanjutnya, ada ketentuan nilai proyek. Karena ini kita adalah termasuk mata kuliah praktek, maka nilainya adalah nilai proyek. Penjelasan proyeknya, bentuk proyek terdiri dari 2 macam. Masing-masing kelompok silakan pilih salah satu jenis proyek, yaitu training offline, terus proyek offline bagi kelompok yang ingin menuangkan ilmu penerapan aplikasi komputer akuntansi 2 kepada masyarakat. Teknis lebih rinci sebagai berikut. Jadi training offline ini seperti kalian mengajarkan aplikasi ini kepada masyarakat. Misalnya nih, yang butuh pencatatan akuntansi di masyarakat itu siapa? Kalian memberikan trainingnya atau memberikan pelatihannya kepada masyarakat. Ketentuan nilai proyek, training online. Ini yang online, kalau tadi yang offline, sekarang yang online. Bentuk proyek online, kelompok mempublikasikan hasil keilmuannya, pemikirannya melalui jaringan internet yang dapat diwakili melalui blog dan YouTube. Nah, jadi kalau misalnya tadi offline kalian harus mencari target, audiens, dan lain-lain, membuat proposal, sedangkan kalau yang online itu kalian hanya membuat tutorial video. Lanjut ke perkenalan EBSS Premier versi 20. Apa sih sebenarnya EBSS Premier versi 20 itu? Ini adalah Mayo Premier, dulu namanya adalah Mayo Premier. Adalah sebuah aplikasi akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah yang dibuat secara terpadu, terus memadukan beberapa modul menjadi satu paket dengan harga yang cukup terjangkau untuk usaha kecil dan menengah. Dikembangkan pertama kali oleh Mayop Limited Australia dan sekarang telah dikembangkan di beberapa negara lain seperti New Zealand, Asia, Amerika, Kanada, terus UK. Mayop Premier ini juga dapat digunakan untuk perusahaan yang menggunakan sistem multi currency atau banyak mata uang dan multi user, banyak pengguna. Jadi si aplikasi ini atau Shop dimulai di Australia pada tahun 1991 dan merupakan salah satu yang paling diterima lah di jajaran produk Mayop. Jadi sejak tahun 91 sampai sekarang, Mayop masih digunakan untuk pencatatan akuntansi. Lalu pada tahun 1999, saham Mayop Limited mulai diperdagangkan di pasar saham Australia dan menjadi most successful stock listing di Australian Stock Exchange. Sampai tahun ini, Mayop telah terjual sebanyak hampir 1 juta copies. Jadi, karena si Mayop ini adalah program yang paling gampang digunakan dan paling dibutuhkan di dunia usaha, maka dia banyak yang sudah menggunakan ya dan banyak yang sudah membeli si softwarenya. Lalu mulai tanggal 1 Januari 2018, EBSS telah berganti nama menjadi EBSS Asian Business Software Solution. Nah,
Mulai tanggal 1 Januari 2019, ABSS telah menghentikan support untuk software ABSS Accounting versi 24 dan ABSS Premier versi 19 ke bawah. Makanya ABSS yang kita gunakan sekarang adalah versi 20. Lanjut. Nih. Terus beberapa pertimbangan menggunakan software ini. Kenapa sih kita harus menggunakan software ini? Apa sih keuntungannya? Apa sih kelebihannya? Yang pertama user friendly, yaitu mudah digunakan. Terus tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah diingat dan dimengerti oleh orang awam yang kurang mengetahui secara mendalam tentang komputer dan akuntansi. Terus tingkat keamanan yang valid untuk setiap user, kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor dan import file yang merepotkan. Jadi laporan keuangannya sudah langsung berupa Excelan. Terus kegunaan ABSS Premier versi 20 dalam kegiatan administrasi perusahaan. Yang pertama, alat bantu orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi, menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan, membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian, track hutang dagang, dan pajak, email, your code and invoice, dan banyak lagi. Semuanya hanya dengan mengklik beberapa tombol saja. Jadi kegunaannya itu banyak sekali selain kita bisa melihat proses pembelian dan penjualannya, rekening hutang kita seperti apa, pembayaran hutangnya seperti apa, pajaknya apakah yang kita jual itu sudah termasuk pajak, bisa seperti itu. Sama laporan keuangan dan invoice dari penjualan. Ya. Nah, ini untuk cara menginstalnya, tapi sebelumnya kalian download dulu ABSS-nya. Nah, kalau sudah, kalian klik 2 kali di tulisan ABSS Launcher-nya. Ada, kan pada saat kalian sudah ekstrak, di situ ada ABSS Launcher-nya. Jadi pada saat kalian double klik ada ABSS Launcher ini, tinggal kalian double klik aja. Yang ini ABSS Launcher.exe, ini di double klik sampai muncul seperti ini. Terus kalau sudah, dia muncul begini. Nah, klik install ABSS Premier-nya. Install. Nah, sudah. Oke, sudah diklik install, lalu di yes, terus jendela NTL setup akan tampil, klik next. Sudah, lalu klik I accept the term in the license agreement. Klik next lagi, kalau sudah. Lalu ada jendela setup lagi. Nih, ada tipikal sama custom. Kalian pilih tipikal saja, tidak usah kalian rubah karena sudah defaultnya. Lalu kalau sudah diklik, ini adalah folder untuk penyimpanannya nanti. Jadi kalau sudah, jendela persiapan install ditampilkan seperti ini. Kalau sudah diklik install aja sampai selesai. Ya, ditunggu. Kalau sudah diklik finish ya, kalau sudah selesai. Nah, nanti dia munculnya tampilannya seperti ini. Ya, kalau misalnya sudah terinstall nih, pada saat kalian klik finish, terus kan di sini ada view readme sama launch ABSS Premier. Kalau kalian klik launch ABSS Premier-nya, lalu kalian klik finish, nanti sudah otomatis seperti ini tampilannya. Ada tampilan ABSS Premier 20-nya. Tadi kalau kalian sudah yang berhasil install, pada saat kalian launch si ABSS, ada Welcome to ABSS Premier. Di sini ada beberapa tombol. Ada Open, ada Create, ada Explore, ada What's New, ada Exit. Nah, ini
mempunyai fungsi masing-masing. Apa itu fungsinya? Open itu berfungsi untuk membuka data perusahaan yang sebelumnya sudah tersedia. Jadi, kalau misalnya kita sudah membuat data perusahaan sebelumnya, tidak perlu harus membuat lagi. Kita tinggal open saja kalau mau melanjutkan transaksinya atau mau melanjutkan prosesnya. Ya. Terus ada create, berfungsi untuk membuat data perusahaan baru. Nah, ini misal seperti sekarang, kita kan belum membuat data perusahaan, jadi kita nanti buatnya menggunakan data baru. Nah, di sini kita klik tombol yang create untuk membuat data perusahaan yang baru. Nah, misal minggu depan kan kita hanya tinggal melanjutkan. Nah, kita klik tombolnya yang open, buka data perusahaan yang sudah dibuat, gitu ya. Terus ada lagi tombol explore, berfungsi untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan. Nah, ini kalau misalnya kalian mau melihat data-data atau contoh-contoh yang sudah disediakan oleh si EBSS Premier ini. Lalu, selanjutnya adalah what's new, berfungsi untuk menampilkan file.html yang berisi berita terbaru dalam versi EBSS Premier 20. Nah, jadi di sini untuk menampilkan file HTML yang seperti tadi bisa jadi pada saat kita klik kan di situ ada keterangan nih mulai tanggal segini bahwa EBSS sudah tidak mengeluarkan versi berapa. Nah, itu contoh salah satunya. Lalu exit berfungsi untuk mengakhiri program bisnis. Jadi kalau kalian mau keluar dari si program EBSS-nya, ini kalian klik exit. Ini fungsi tombol-tombol yang ada di menu utamanya si EBSS Premier versi 20 ya. Lalu selanjutnya ini kita akan membuat perusahaan data baru nanti. Oke, kalau yang sudah install atau yang sambil install, kita juga bisa langsung setup untuk region sama language-nya ya, sambil nunggu install yang belum selesai. Jadi, kalian klik start, kemudian kontrol panel. Caranya gini aja, kalau misalnya bingung, ini kan start begini ya, kalian ketik aja kontrol panel, lalu kalian klik. Nah, sampai muncul seperti ini. Lalu di sini nih, double klik region and language. Pada saat dimasuk kontrol panel, diklik clock and region-nya di sini, atau langsung aja klik ini, nih change data time or number formatnya. Lalu di sini ada formatnya diganti Indonesia. Lalu untuk sort date-nya kita lihat di sini sort date-nya DDMMYY. Nah, ini disamain aja, udah sama belum? Nih tinggal kalian samakan. Sudah sama atau belum? Formatnya sudah dibuat Indonesia, terus ininya sort date-nya DDM. Sebenarnya sih ini biasanya sudah otomatis ya. Ininya sudah otomatis. Terus per day of week-nya ini terserah kalian mau diganti boleh, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting adalah ini formatnya. Formatnya dibuat Indonesia supaya nanti mata uang lokalnya adalah rupiah. Kalau sudah, kalian klik additional setting-nya, lalu masuk ke currency, simbolnya kalian ganti rupiah. Kalau belum, kalau sudah biarkan saja. Kalau sudah, biarkan saja seperti ini. Lalu kalian klik apply kalau dirubah. Kalau tidak dirubah, langsung klik OK saja. Oke, ini untuk merubah si nanti mata uangnya. Mata uang lokal kita adalah mata uang rupiah. Masuk ke si welcome to EBSS Premier-nya. Lalu kalian klik create, ini untuk membuat perusahaan barunya. Di sini ada introduction, dia untuk introduction-nya ini menjelaskan si introduce tentang si EBSS Premier-nya. Kalau sudah kalian klik next saja,
lalu kalian masukin informasi tentang company-nya. Nah, di sini kita lihat informasi company-nya. Di sini ada company name-nya CV Fund Balita. Tinggal kalian ketik saja di sini CV Fund Balita. Lalu ada lagi address-nya adalah Jalan Surur nomor 28 Bogor. Jalan Surur nomor 28 Bogor. Seperti ini. Terus masukin juga phone number-nya. Di sini kita copy paste saja dari sini nih. Ada nih. Oke, kalau sudah ini tinggal kalian copy saja teleponnya ke sini. Lalu juga fax-nya tinggal di copy ke sini. Tinggal kalian masukkan saja company name-nya, terus phone number-nya, fax number, itu bisa kalian copy paste saja dari sini. Terus untuk emailnya juga bisa kalian copy. gmail.com ya. Nggak salah, fanbalita@gmail.com. Kalau sudah kalian masukkan si company name-nya, jalannya, terus phone number, fax, dan email, ini bisa kalian klik next. Nah, di sini adalah periode akuntansinya. Nah, jangan lupa untuk cek periode akuntansinya, disesuaikan ya. Di sini Januari 2020, berarti di sini 2020. Nih, current financial years-nya 2020 ya, disesuaikan dengan nih currency financial-nya 2020. Lalu dia ini last month-nya adalah Desember. Conversion month ini adalah bulan awalnya. Nah, kalau ini kan bulan terakhirnya Desember, terus bulan awalnya adalah Januari. Number accounting ini periodenya ada 2, ada 12 sama 13. Kita pakai yang 12 saja karena dari Desember ke Januari. Kalau kita 13 berarti harus dari Januari ke Januari, ya kan? Nah, ini kita gunakan 12 saja. Kalau sudah selesai, next. Di sini, nah, di sini kan dia ngasih tahu nih konfirmasi. Please confirm account information. Nah, di sini dikasih tahu nih. Jadi, kita mulai dari tanggal 1 Januari 2020 pencatatannya sampai 31 Desember 2020. Sama yang seperti ini. Jadi di sini dia konfirmasi dulu udah benar belum periode akuntansinya. Kalau belum benar, kalian masih bisa klik back untuk merubah. Misalnya tadi saya lupa di sini masih September karena default dari si laptopnya ya. Pas kita klik next, oh kok di sini September nih confirmation-nya. Harusnya kan dari Januari sampai Desember. Bisa kalian klik back saja, kalian ganti Januari. Oke, jadi jangan buru-buru juga buatnya, takutnya malah salah. Nah, kalau misalnya di sini kalian September, jadi pada saat nanti ada transaksi bulan Januari, itu tidak bisa tercatat. Karena di sini kalian mulai pencatatannya dari bulan September, ya. Kita klik next. Kalau sudah oke semuanya, kita klik next lagi. Nah, di sini ada build your account list. Nah, ada 3 pilihan. Sama, di sini kita pilihnya yang mana? Kita pilihnya yang ini aja. Karena kita sudah pakai akun list yang sudah disediakan sama Edi SS-nya. Kalau sudah kita klik next, nah di sini create your company. Nah, ini tadi penyimpanan default-nya. Kalau misalnya saya mau ganti foldernya nggak di C, bisa nggak? Bisa. Tinggal kalian klik change di sini. Kalian mau pindahin kemana? Nge-save-nya mau di mana? Misalnya gini. Di sini, nih. Ini ya, misalnya di sini, Fan, Balita, Mayo. Saya nge-save-nya di folder sini. Kalian tinggal save.
Nah, otomatis dia berubah. Ya. Kalau tadi kan default pada saat kita simpan. Nah, kalau di sini nih untuk pilihannya tadi ini terserah mau kalian masukkan default seperti ini boleh atau misalnya mau dipindah di folder lain juga tidak masalah. Kalau sudah tinggal diklik next. Nah, di sini ada setup asisten sama command center. Catatannya ini akan tampil kontak dialog conclusion nih. Setup asisten untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk ke jendela utama EBSS Premier. Sedangkan command center untuk masuk ke jendela utama EBSS Premier, jika memiliki opsi ini pun, Anda tetap dapat melakukan setup melalui menu-menu yang ada. Maka kita pilihnya yang command center. Nah, tinggal kalian tunggu. Seperti ini, sampai sini ini sudah masuk ke perusahaan yang kalian buat. Ya, kalau tadi kan masih di jendela utama EBSS-nya. Nah, kalau ini sudah masuk ke data perusahaan yang sudah kalian buat. Kalau kalian sudah masuk ke sini, kalian sudah tidak bisa setting informasi perusahaannya. Seperti periode akuntansinya tadi kalau misalnya salah, tahunnya juga salah, atau alamatnya. Ini sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi kalau misalnya saya salah gimana ya, mau nggak mau harus bikin ulang data perusahaannya. Kalau kita sudah muncul seperti ini, tampilan utama EBSS Premier. Kalau sudah, berikut ini garis besar fungsi dari tiap-tiap command center. Nah, ini tadi yang kita pilih adalah command center. Yang pertama ada akun, setup akun, edit dan menghapus akun, lalu jurnal umum. Di menu banking, ini kan ada akun nih. Akun list, record jurnal, transaksi jurnal. Lalu untuk menu banking ada jurnal kas keluar, jurnal kas masuk, rekonsiliasi bank, mencetak cek, pembayaran elektronik. Nah, coba kita lihat, kita klik banking. Ini ada nih bank register, rekonsiliasi akun, reset money, print receipt, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sales, yaitu untuk apa saja sales? Untuk pembuatan surat penawaran harga, pembuatan order penjualan, jurnal penjualan kredit, membuat faktur penjualan, penerimaan kas dari piutang dagang, retur penjualan. Kita klik sales. Ada nih, receipt payment, print receipt, transaksi jurnal, invoice, email statement. Lanjut, ada time billing. Mencatat aktivitas berdasarkan waktu atau berbasis non-waktu. Mencatat aktivitas single maupun multiple. Menyiapkan invoice time billing. Kita lihat time billing. Nah, di sini ada. Menyiapkan time billing invoice transaksi jurnal. Selanjutnya ada purchase. Purchase pembuatan surat permintaan penawaran harga, pembuatan order penjualan, jurnal pembelian kredit, retur pembelian, pembayaran utang dagang, mencetak order pembelian. Kita masuk ke purchase. Enter purchase, pay bill, print check, terus email purchase order, transaksi jurnal, ada ya, sesuai. Dan yang keenam ada inventory, membuat item persediaan, men-set harga jual, perhitungan fisik persediaan, transaksi inventory, jurnal penyesuaian persediaan atau build. Ini untuk yang inventory. Kita lihat inventory. Lanjut ada card file. Yang terakhir, apa sih fungsi dari card file? Nah, card file itu di sini untuk membuat data pelanggan, pemasok, pegawai, dan personal. Mencetak label surat, membuat surat secara mail merge, membuat berbagai macam surat seperti surat permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan sebagainya. Nih, card file listnya ini. Ini adalah menu-menu yang akan kita gunakan dalam pencatatan si akuntansi dari perusahaan atau CV Fund Balita. Lanjut. Kalau sudah, pengaturan preference.
Berikut pengaturan dalam preference. Klik menu setup preference. Nah, lalu kita klik menu setup, ada preference. Nah, diklik di sini, muncul seperti ini. Lalu, di sini lakukan pengaturan pada tab sistem, kemudian klik ideal in multiple currency, system wide, klik OK. Berarti di sini sistem. Nah, kita checklist yang deal in multiple currency system wide. Kalau dia ada note seperti ini, kalian klik OK saja. Nah, kita tunggu. Oke, sudah terchecklist ya. Kalau sudah terchecklist, tinggal diklik OK. Kalau sudah terchecklist. Lalu, lakukan pengaturan pada tab Windows, kemudian unchecklist automatically check spelling in text. Oke, di sini masih di setup preference, kita masuk ke Windows, terus nih automatically check spelling in text-nya juga kita unchecklist, lalu selanjutnya masuk ke tab sales. Nah, di sini klik one for duplicate invoice number, kita cari di sini. Nah, ini juga di checklist. Nah, yang ini ya, di checklist. Lalu di tab purchase, ini banyak yang kalian setting ya. One from duplicate purchase juga sama nih, duplicate purchase order. Kalian klik. Nah, kalau sudah, ini kan sudah semua nih yang ini. Langsung masuk ke mata uang lokal. Ini kalian oke dulu. Kalau sudah disetting semuanya. Kalau sudah, kita lanjut. Langkah-langkah mengubah mata uang lokal sebagai berikut. Pilih menulis, pilih currencies. Kita pilih currencies. Nah, di sini ada. Kita pilih mata uangnya nih, di sini ada nih. Tampilan awal currency. Lalu cari mata uang lokal, kemudian klik edit. Oke, kita cari nih. Ada tulisannya United States Dollar Lokal, ya kan? Ini kita double klik. Nah, untuk edit. Lalu edit menjadi currency profile-nya adalah IDR. Currency name-nya adalah Indonesia Rupiah. Diganti exchange rate-nya biarkan saja. Simbolnya kita buat RP. Terus position of currency simbolnya before number. Terus negatif number formatnya parenthesis di sini kita ganti, desimal simbolnya diganti menjadi titik, number of digit cells-nya 2, terus digit grouping simbolnya koma, kita samakan saja biar nggak bingung ya. Number of digit in group-nya 3 display leading zeros-nya. Oke, kalau sudah diklik Oke. Ini untuk yang lokal. Nah, ingat ya, yang diklik, di double klik atau yang diedit adalah yang ada tulisannya lokal. Selanjutnya kita lanjut ke sini. Pengaturan data akun. Nih, akun dalam bahasa Indonesia berarti perkiraan rekening atau akun. Terus ada rekening-rekening akuntansi dalam Mayot itu ada aset aktiva, ini banyak ya, ada aset aktiva dan lain-lainnya, ada liability, ada equity, modal, ada income, ada cost of sales, ada expense atau biaya-biaya, ada order income, ada order expense. Nah, terus kita mau membuat data akun di sini. Nih, kalau untuk penjelasan ini bisa dibaca ya, kita langsung prakteknya aja. Nah, pembuatan data akun baru. Pada menu akun, klik akun list, klik new. Oke. Pada menu akun, klik akun list. Nih, akun list, terus di sini. Nih, akun list, klik new. Nah, berarti di sini
ada print, new, budget, edit. Kita klik new. Oke. Kalau sudah, apa sih yang mau kita tambahkan? Nah, di sini. Pilih header account atau detail account. Kemudian pilih account tipe. Dilanjutkan dengan mengisi account number dan account name. Klik OK. Nah, itu kalau mau bikin data baru. Nah, data baru yang perlu ditambahkan adalah ini. 11400. 1 ini kan berarti dia adalah aset ya. Tinggal di sini aja nih. Nih, aset 1 ya kan. Nih kalau misalnya bank apa gitu. Ini nanti dia juga dikasih tahu nih di sini. Tipenya order aset. Misalnya kode akunnya berarti account number 1.1400. Ini kan sudah 1 di depan, berarti kalian tinggal ketik 1.400. Kalau sudah di enter, lalu account name-nya apa? Sewa dibayar di muka. Tinggal ditulis. Sewa dibayar di muka. Opening balance-nya kosongkan saja, biarkan, karena kita belum masuk opening balance. Terus tipenya adalah order set. Oke, di sini other asset. Sudah. Kalau sudah, tinggal kita klik oke. Ya. Terus ada lagi apa nih? Perlengkapan 1150. Tinggal diklik new lagi. Nih, di sini tipenya masih other asset. Perlengkapan namanya dengan nomor akun 1500. Enter. Apa perlengkapan? Nah, klik new lagi. Kalau misalnya mau kalian buat banyak dulu, baru nanti selesai langsung aja klik new lagi. Jadi nggak bolak-balik ke si bikin account list barunya. Lalu selanjutnya apa? 1600. Persediaan food preparation. Oke. Nah, silakan lanjut langsung sampai sini ya. Sampai 2100. Oke, dimasukin dulu data akun barunya semuanya ya. Kalau dia nggak cukup, disingkat aja. Kalau misalnya dia akun name-nya nggak cukup. Dilanjutin sesuai modul saja.